Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau cek masalahnya punya Bang Inyong ini. Yang di Sukajaya ini supaya sama-sama bisa dipelajari. Kira-kira apa yang terjadi? Cara troubleshooting di mana kira-kira apa yang terjadi. Pertama itu ini kalau di Winbox Abang mungkin ini nggak ada ya. Ini aku hilangkan dulu. Mungkin seperti ini tampilannya. Kalau di Winbox Abang ya. Ini kita perlukan untuk langkah-langkah troubleshooting ya. Jadi masalahnya itu pertama kita lihat dulu dari masalahnya. Jadi supaya gampang, kita pertama-tama itu kita harus tampilkan ada di sini. Ini di kolom-kolom ini name, type, ini tag ini ada juga untuk menampilkan link down, link up itu bisa dengan cara klik kanan aja di mana aja nih di interface. Klik kanan, show column. Kemudian di sini muncul ini. Ini pilih ini sama ini. Last link down time sama link down. Ini di checklist. Oke. Nanti pertambahan nih. Di sini ada. Ini bisa membantu untuk troubleshooting. Link down sama link down time. Link down ini berapa kali terjadi link downnya? Selama ini. Ya di sini. Ini kan ada, kalau aku ini uptime yang aku tampilkan. Udah hidup selama ini 11 hari 12 jam ini. Berapa kali link down-nya terjadi? Nah ini 42 kali. Interface yang mana nih? Ether 1. Nih, itu tuh, cek kelihatan tuh. Jamnya terakhir terjadi ini. Tanggal 29 Mei 2025 jam 12.55. Berarti jam 12 siang tadi. Tanggal 29 tuh. Terjadi ada 42 kali tuh. Selanjutnya tuh kita lihat log. Ya kan? Kita lihat log. Ya ini karena lognya udah lama ya. Ini kalau baru cek kelihatan tuh. Itu terjadinya seperti apa dia kok gitu. Karena itu kan sumber Ether 1 itu apa itu Ether 1? Ini Ether 1 apa nih? Ini Mikrotik Sukajaya ini ya. Ulti Sukajaya nih. Sukajaya. Ether 1 ini apa nih? Ini internetnya. One-nya nih. Ini adalah one internet sini nih. Terjadi 42 kali ini karena lognya udah banyak, kita nggak tahu. Terakhir aja yang kelihatan ini jam berapa nih. Oke, ya kan? Ini link down berarti ini apa? Ini kabel ya. Yang jelas link down ini artinya kalau kabel dicabut tuh dia link down. Jadi mungkin kabelnya. Ini kalau link down di sini berarti di satunya lagi. Ini kan terhubung langsung ke LB-nya nih. Nah ini. Di LB-nya ini juga tampilkan juga itu. Klik kanan, show column. Nih. Di LB-nya ini di sini ini berarti. Ether 4 ini. Ether 4 ini kan ke Mikrotik. OLT-nya Ether 1-nya itu. Di sini 37 kejadiannya. Selama berapa jam? Kita lihat sini 10 hari. Ini udah hidup 10 hari 37 kali. Tengok jamnya juga nih. Lihat jamnya juga.
Oh, jamnya sama. Ya karena kalau ini kan R ini adanya dia deteksinya itu tuh R ini. Terdetek dia nggak tercabut gitu. Otomatis di sini juga link down. Kita lihat lognya. Ini dia lognya. Kita lihat log. Ini ada tanggal 25, 26. Ini link down. Terus nggak tahu nih apa yang terjadi, apa dicabut sengaja apa gimana, nggak tahu. Nah ini kan bisa nih disimpulkan dari sini. Nggak tahu entah dicabut kah apa gimana nih. Ini link tanggal 29 nih. Ether 1 juga ada nih. Ether 1 apa? Nah ini adalah MikroTik load balance. Ether 1 apa isinya? Ether 1 Starlink baru. Sini ada nih. Ini juga ada link downnya nih. Tanggal 29 jam 3 pagi. Oh ini dia update kali ini. Nah itu. Dari situ kita bisa lihat tuh. Jam 3 pagi nih. Oh ini update nih. Gitu. Sering lama nih belum pernah ada. Selama 10 hari 0 link downnya. Itu kan. Radio ini. Oh tanggal 25 nih. Ini berarti radionya mati atau gimana. Terus ini LAN ke MikroTiknya. Dari mana taunya ya? Dicek pak. Di Neckbird. Dari apa isinya yang di sini nih? Cek di Neckbird. Cari Ether 4. MK Sukajaya di situ yang terhubung. Cuma satu. Nah, berarti dia ada OLT-nya tuh di situ. Begitu dia. Jadi sejauh ini yang kita ketahui itu. Ini link down nggak salah aku, teknisinya itu bilang kemarin kalau kejadian katanya dicabut. Jadi mungkin memang dicabut. Ini terjadinya. Makanya ini banyak link downnya ini mungkin memang dicabut. Jadi masalah itu. Masalahnya kenapa? Karena pas kejadian kok dicabut gitu. Kita nggak tahu tuh masalahnya apa akhirnya kan, harusnya nggak dicabut ya. Pertama-tama tuh yang dilakukan ya buka ini MikroTik. Cek dulu urutannya tuh. Buka MikroTik LB-nya. Nah ini. Buka MikroTik LB-nya, kemudian dicek. Apa ini? Lihat sini. Oh ini ada R-nya, Starlink hidup. Oke. Apa yang terjadi? Buka dulu. Masalahnya apa tuh? Kalau Ether 1 berarti semua internet kan. Ini kan karena kalau betul dicabut jam tanggal 29 Mei ini jam 12.15 siang ini. Betul dicabut. Ya kita nggak bisa apa-apa lagi. Ya karena dicabut ya. Matilah dia semua. Kita nggak bisa kita mau troubleshootingnya, mau ngeceknya nggak bisa. Kecuali nggak ada dicabut tapi internet mati, lihatlah, buka MikroTik LB-nya, ada R-nya, ada, buka MikroTik OLT-nya, ada R, tersatunya nih internet kan, ada R-nya kan, cek log-nya, gampangnya itu cek log pertama kali itu, lihat dulu, oh ada R atau ada seperti apa nih, cek log. Ini yang perlu kita lihat. Cek log ini yang perlu kita lihat nih. Lihat jamnya, link down, link up. Kenapa nih? Ada dicabut nggak? Nggak ada loh. Kenapa nih? Ya kan? Kenapa dia? Kalau nggak dicabut, tapi link down, link up dia, kenapa dia? Itu kan bisa jadi tuh interface-nya. Ethernya ini, Ether 4 ini salah satunya. Entah di LB-nya ini atau di LB-nya atau di OLT-nya yang Ether satunya. Interface ini bermasalah, kita nggak tahu. Jadi harus
bisa dipastikan informasinya dulu. Ini dicabutkah atau gimana? Gak ada kami cabut. Nah, tapi muncul dia di sini. Ada link down. Tanggal 29 jam 12.15 siang. Nah, itu tuh. Kalau kabelnya yakin bagus, kemungkinan Ethernet interface-nya ini, Ethernya ini masalah mungkin dia. Bisa jadi bisa bermasalah dia nih, kan masih ada yang kosong nih, bisa dipindah. Tapi kalau memang pasti ini bukan karena sengaja dicabut ya link down-nya nih. Karena kemarin teknisinya bilang kalau ada gangguan gitu karena dicabutnya. Aku rasa ini karena dicabut. Tapi ya pastikan dulu. Jadi ketika terjadi itu ya buka MikroTik, cek log. Kenapa? Ini internet ini harus ngerti dulu. Paling enggak ini dasarnya ini MikroTik ini. Ini susahnya. Orang nggak ngerti teknis. Paling enggak harus paham sedikit-sedikit. Harus tahu nih LB nih. Nah, oh ini ada internet keluar, internet masuk, keluar kemana? Ke OLT, MikroTik OLT ini dia nih. Internet masuk. Paling enggak itu dulu. Jadi kalau ada masalah itu kayak mana jelek internet masuknya, lihat cek lognya gitu, paham lah, sedikit-sedikit ini dipahami. Ini bagaimana kerjanya, simple aja. Ini semua kayak kalau mau membayangkan itu seperti tangki air dan pipa air gitu. Simpelnya itu aja. Jadi ini ada 3 sumber air nih, 1, 2, 3 masuk ke sini jadi 1 tangki, 3 sumber air. Terus keluar dia dari sini 1 pipa, masuk 3 pipa, keluar 3 pipa. MikroTik ini seperti LB ini seperti tangkinya. Jadi ada lagi MikroTik voucher itu seperti tangki kedua. Ini MikroTik OLT ini seperti tangki kedua nih. Jadi keluar dia dari sini. Dari sini pipa yang ini masuk dia ke tangki yang kedua ini, OLT ini. Airnya itu ibaratnya itulah internetnya gitu. Ethernya ini pipanya. Ethernya ini pipanya. Simpelnya gitu. Dibayangkan, divisualisasikan. Jadi ini masuk internet, masuk air dari 3 ini. Setelah digabungkan dalam 1 tangki ini, MikroTik LB ini keluar dia dari sini. Keluar dari situ masuk ke sini. Ether 1 ini masuk dia. Keluarnya dari mana ini? Uplink OLT ini. Jadi airnya masuk dari sini, dari pipa yang ini keluar dari sini. Nih. Simpelnya gitu. Ini. Alurnya tuh seperti itu. Akhirnya sampai dia dibagikan lagi ke pipa-pipa kecil-kecil ini ke setiap user ini. Anggap aja kayak PDAM lah nih. Tuh, bagi-bagi air nih sini nih. Pipa-pipanya nih. Seperti itu dia. Gampangnya. Jadi kalau semua ini bermasalah, nah, akhirnya kan kita bisa menyimpulkan dari situ. Semuanya bermasalah pelanggan. Nah, itu kan bisa disimpulkan berarti pipa utama itu. Dari mana? Pertama masuk dia dari sini, keluar ke sini. Jadi ditelusurinya dari sini. Semuanya bermasalah nih. Semua pelanggan. Ini gampang kalau kayak gitu. Semua pelanggan bermasalah. Lain cerita kalau pelanggan user ini aja. User itu di mana? Itu teknisi yang tahu kan. User ini sama ini. Lihat kan. Bisa jadi 1 UDP mati. Kan ada tuh kejadian. Nah, tapi untuk kasus Bang Nyong ini kayaknya informasinya kemarin katanya semuanya nih. Semua user itu nggak bisa internet. Ada lagi bilang kalau TikTok aja yang bisa. Ini ragu aku. Yakin emang TikTok aja bisa? Atau kayak mana? Pastikan itu. Nah, kalau dia benar yakin dia TikTok aja bisa.
apa lagi tadi ya katanya, TikTok atau apa itu? Tadi TikTok bisa atau TikTok nggak bisa tadi? Coba kita cek, dipastikan, kita pastikan dulu. Mana dia? Mana dia? Itu. Nah nih. Sukajaya, Shopee, Dana, Brimo, asal pagi dah gitu malam nggak bisa dibuka. Oke. Shopee, Dana, Brimo. Oh, keuangan ya. Oke. Tapi itu YouTube bisa. Oke. Itu ya masalahnya. Shopee, Dana, Brimo nggak bisa. Nah, ini lebih spesifik nih. Apa nih kesamaannya orang nih? Kita gampang aja nih. Orang ini bertiga aplikasi keuangan nih. Ini ada hubungan dengan Starlink nih kalau nggak salah. Tapi di tempat lain bisa ya. Starlink buka Dana bisa nggak sih? Bisa ya. Bisa ini. Kalau ini gawat nih. Shopee, Dana, Brimo. Shopee, Dana, Brimo ya. Nah, itu yang nggak bisa ya. Shopee, Dana, Brimo, asal pagi dan gitu malam nggak bisa dibuka dia. Tapi TikTok, YouTube, WA bisa. Ini berarti selain itu bisa gitu ya. Oke, Shopee, Dana, Brimo, spesifik ya. Oke. Memang ada kejadian load balance itu aplikasi keuangan nggak mau ya. Sekarang Brimo nggak mau tuh ada kejadian. Karena load balance ada. Tapi itu load balance yang simple. Nggak salah, dulu aku pernah coba load balance yang itu banyak Brimo nggak mau. Aku pernah coba beberapa load balance ya, beberapa jenis. Kalau yang ini mau sih, nggak ada masalah ini. Tapi ini udah aku ini ya, udah kita ini kan. Jadi ini sekarang yang radio ini nggak digunakan untuk internet selain untuk radius dan speed test. Jadi internet cuma lewat Starlink saja. Nah, itu kita tunggu laporannya nanti dari Bang Inyong kayak mana. Ya. Kalau masalah Shopee itu. Shopee, Brimo, itu Dana, itu aplikasi keuangan, itu spesifik itu bisa jadi berhubungan dengan Starlink-nya atau dengan load balance-nya. Mungkin dia pas kebetulan lewat sini gitu, jadi itu kok apanya full, mungkin dia nggak mau. Sini udah di-outputkan spesifik. Nah, udah. Ini udah juga, harusnya nggak ada masalah ya. Ini udah ya, udah juga, nggak ada masalah harusnya. Tapi ya kita tunggu laporannya ya dari baginya kayak mana dia. Kira-kira itu ya. Itu tadi untuk troubleshooting simple aja. Ini dimunculkan ini untuk apa? Ini kalau berhubungan dengan link down, link up itu dimunculkan ini udah 42 kali. Berarti entah dicabut sengaja ya selama 11 hari dia hidup ini nih. Nggak tahu juga nih faktornya apa. Tapi kalau nggak ada dicabut itu berarti gawat. Entah kabelnya atau interface-nya, ethernya masalahnya. Jadi itu harus dipastikan. Caranya kayak mana ya, dicoba. Pertama kita coba dengan kabel yang sama, kita pindah ininya. Pindah yang dimana? Salah satu aja dulu, jangan dua-duanya. Misal kita pindah yang ini di OLT-nya nih, Mikrotik Sukajaya ini. Untuk internet kita pindah dulu misalnya ke Ether, kan ada yang kosong nih. 3 atau 4. Tapi ini pastikan ya,
bahwa ini link downnya ini bukan karena dicabut. Tapi kalau karena dicabut ya nggak usah dipindah, Pak. Kalau memang dicabut berarti bukan ethernya rusak ya karena memang dicabut. Gitu, Pak. Jadi Pak memutuskan itu ada sebab. Jangan asal-asal aja. Udah pindah aja lah gitu. Kadang kan orang abang gitu. Aku bilang ini kan tolong di garis bawah tadi. Kalau ini nggak sengaja dicabut. Tapi kalau ini karena sengaja dicabut sampai ada link down 42 kali ini. Ya berarti bukan ethernya yang rusak, Pak. Memang dicabut gitu, jangan dipindah. Gitu ya. Tolong dipahami itu. Jangan langsung gue bilang ini tes ini langsung dipindah. Jangan, Pak. Dipastikan, Pak. Ya. Ini dicabut. Karena memang dicabut ya percuma, dipindah nanti dicabut juga lagi percuma, Pak. Ya. Pastikan tuh. Dengan ini tanggal 29 berarti hari tadi. Hari Kamis tadi, 29. Kamis apa ini? 29. Oh ya, Kamis tadi. Kalau memang nggak ada nyabut, seingatnya teknisi nggak ada nyabut nih. Tapi ada link down. Nah, tuh. Itu oke. Bisa tuh kita coba pindah ethernya. Dengan kabel yang sama, ethernya dipindah. Gitu. Tapi kalau pindah ini kabari ya, jadi aku rubah settingannya. Dengan kabel yang sama kita pindah. Yang di sini dulu pindah, baru dipantau lagi. Nah, pantau lagi, ada kejadian lagi nggak? Lihat lognya lagi. Nah ini kalau nggak mati mikrotiknya ini nanti naik terus dia nih. Angka ini kalau ada link down lagi nih. Naik terus, ada di sini lagi jamnya, kejadiannya. Lihat lognya, ya. Oh, berarti udah yang di bagian ini, mikrotik Sukajaya ini udah kita pindah, masih juga kejadian. Berarti bukan di sini masalahnya. Oke. Berarti yang di LB-nya lagi pindah. LB-nya lagi kita pindah. Kita pindah misalnya ether 5 nih, kan ada cadangan nih. Ether 5 nih, ada kosong. Coba nih yang ini out internetnya kita pindah ether 5 gitu. Dipantau lagi. Oh, masih juga kejadiannya nih. Oke, kalau gitu kabelnya ganti. Ya kan? Tuh. Jadi apa tadi yang udah kita lakukan tuh? Ininya udah kita ganti ethernya. Kita pindah. Ya kan? Kabel terakhir. Nah, habis itu kan dipantau. Masih kejadian juga tuh, ada link down-nya juga. Padahal nggak ada dicabut. Ataupun nggak ada mati. Jadi kalau mati, salah satu ini mati. Misal ini mati mikrotiknya. Mikrotik OLT nggak mati. Nah, itu akan muncul link down di sini. Ya. Karena kan tadi dia sempat mati yang di sana tuh. Nggak R dia. Akan muncul link down. Jadi pastikan ininya. Nih, uptime-nya ini. Ini uptime ini. Pastikan tuh. Jadi ada beberapa hal itu. Parameternya itu. Oh, uptime 10 hari. Masih hidup, berarti nggak ada mati nih dari kemarin. Tapi link down-nya bertambah gitu. Nah, tuh. Cek lagi dua-duanya. Ini gampang, ini cuma 2. Antara A dan B ini aja nih. Mikrotik LB ini A, ini dan B. Sukajaya ini B. Ini simple aja nih. Gampang ini men-troubleshootingnya. Karena cuma 2 parameter, 2 variabel dia. Jadi dilihat juga di sini uptime-nya 11 hari. Ya kan? Link down-nya ada nambah gitu. Udah kita pindah, misalnya nanti dipindah sini, muncul lagi nih. Mikrotiknya nggak ada mati, nggak pernah dicabut, muncul link down. Nah, kabel udah diganti, ethernya udah kita pindah. Apalagi yang masalah, ya udah perangkatnya lagi. Ya kan? Dia berurutan seperti itu. Kita nggak asal-asal aja memutuskan, itu harus ada dasarnya. Udah kita tes ganti ini, pindah ini. Udah ganti kabel, yang ini udah pindah. Yang ini juga udah pindah. Yang LB ini. Ya, udah ganti kabel. Masih juga terjadi. Jadi jangan langsung pindah, langsung ganti kabel. Jangan, Pak.
nanti nggak tahu kita masalahnya. Kita kan mau cari masalahnya nih. Jadi beda kan ya Pak. Nanti udahlah ganti aja langsung semuanya lah biar ini. Jangan. Biar langsung bagus saja. Belum tentu Pak. Orang masalahnya nggak tahu Pak. Jadi harus dipastikan, diurutkan. Aku selalu bilang gitu. Cuma orang abang kadang-kadang ya main ganti ini. Aduh, nggak bisa Pak. Masalah itu ditelusurinya seperti itu tadi tuh caranya. Lihat, berurutan, urutkan. Tapi ya susah ya. Orang abang nggak ngerti teknis, jadi sedikit-sedikit harus belajar teknis. Seperti yang aku bilang tadi tuh. Ini LinkedIn-nya. Ini yang simpelnya, ini makanya maksudku ini masih bisa dilakukan orang yang nggak ngerti pun bisa melakukan ini. Karena sampel nih. Ini ada LinkedIn-nya kapan, berapa kali, selama berapa lama dia hidup alatnya. Ini kan simpel kali sini. Tapi kalau udah lebih tinggi dari sini aku nggak akan menyarankan. Kan susah. Ini kan gampang. Lihat log, simple sini. Lihat lognya ada nih. Ada lognya nih. Tuh. Ini kan gampang kali itu ya. Ada masalah gini-gini, buka mikrotik. Langsung lihat log. Lihat lognya. Nah kalau ada gini-gini nih, ini masalah nih. Kenapa nih? Dicabut nggak? Nggak ada dicabut. Kok ada gini? Oke. Nggak usah panik. Cek lagi. Oke, ini LinkedIn, item 4. Ada nih, jam berapa ini? Tanggal berapa? Kapan ini? Itu dulu. Kapan ini? Jam berapa, tanggal berapa, kapan? Ini simple troubleshooting tuh gitu. Lihat log, lihat apa yang ada di situ. Kalau ragu apa, foto kan kirim ke grup, tanya sama aku biar aku lihat juga. Karena aku kalau nggak ada ini aku nggak bisa. Karena mencari masalah di mana itu dari log ini dia. Pertama-tama langkahnya dari situ. Terus ya ini seperti ini parameter-parameter ini yang aku tampilkan ini. Ini aku lihat langsung ininya ini. Tanggal 29 jam 12.15. Oke, berarti ini terakhir LinkedIn-nya terjadi ini. Gitu. Aku lihat itu selalu. Baru aku lihat log habis itu. Apa aja nih lognya, tanggal berapa. Ya, kalau LB ini nggak banyak ya lognya. Nah ini nih apa ini? Ini tanggal 20. Nih terjadi nih. Ini dicabut dicolok mungkin ya. Tanggal 20 jam 7 cabut colok lagi. Apa iya nih? Masa iya? Berapa kali nih? Ini cabut colok juga nih. Dicabut colok apa kayak mana nih? Nah, ini kan bisa nih. Lihat nih. Tanggal 23. Ini 1 detik ini. 1 menit. Mati hidup. Ini lihat nih, link down, link up. Down artinya down, up artinya hidup gitu kan. Ini dicabut apa enggak ini? Enggak tahu nih. Tanggal 25 nih. Apa yang terjadi nih kemarin tuh? Yang paling gampang ya ini, paling dekat tanggalnya nih. Tanggal 29 ini link down-nya terjadi jam 8 pagi. Link down. Terus 4 menit kemudian link up. Enggak tahu nih dicabut kah atau enggak, aku enggak tahu. Jadi disinilah kita nanti komunikasi dengan teknisi gitu. Kalau aku nggak akan ada teknisiku yang mencabut ini. Jadi aku bisa yakin kalau ada kejadian ini itu bukan karena dicabut. Ini tanggal 26. Ini 1 menit. Ini jam 21 menit ke 46 detik ke 27 gitu maksudnya ini ya. Nih, kalau kurang jelas kita lihat. Nih. Ini jam 21 menit ke 46 detik ke 27 nih. Nah, di sini jam 21 menit ke 47 ini sekitar 1 menit ada, setengah menit nih. Karena ini udah 1 menit nih, udah 54 sini detiknya. Tuh detail deh tuh. Ini jam 10. Oh, ini udah tanggal 27, lihat tuh. Tanggal 27. Jadi harus lihat log ini aja bisa tuh. Dicabut nggak ini? Ini link down. Atau ada masalahnya. Nanti kan ada tuh, tiba-tiba dia link down bang. Jadi harus dicabut dulu, dihidupkan lagi baru up. Nah, nggak tahu kan. Jadi ketika ada masalah itu coba buka.
Misalnya dibuka ini ini LB ya, nih. Buka OLT-nya nggak bisa bang, MikroTik OLT nggak bisa dibuka. Oke, berarti udah pasti itu nggak ada internet di situ, nggak bisa dibuka, nggak bisa di remote gitu, ya. Oke, buka LB-nya. LB ini kan internetnya banyak nih, sumbernya banyak, nggak mungkin nih, pasti bisa dibuka nih LB ini. LB dari mana bukanya? Dia kan dari radio nih. Nih, lihat nih LB nih. LB ini dari radio terhubung kemana nih? Ether 3. Tuh. Berarti terhubung kemana nih dia nih? Terhubung ke tower sana ini kan. LB ini. Gimana caranya buka ini? Dari rumah aja bisa nih, dari rumah Bang Inyong bisa bukanya. Jadi itu, ketika nggak ada internet di sini, internetnya kan dari sini, berarti ini harus bisa buka ini. Dari mana? Ini dari Romon bisa buka. Connect ke salah satu MikroTik voucher Bang Inyong yang di rumah itu, Romon keluar ini. Nih. KLB ini keluar. Nih. Karena ini dia connect ke rumah Bang Inyong. Ini bisa dibuka LB-nya nih. Jadi LB itu harus bisa dibuka ya. Jadi kalau nggak ada ini minta sama aku, minta remote LB-nya gitu. Aku buatkan remote LB-nya. Jadi kalau MikroTik OLT-nya nggak bisa dibuka, kita buka LB-nya. Gitu. Kita bisa lihat tuh, LB ini harusnya pasti bisa. Kecuali semua internetnya mati ya nggak bisa dibuka. Ya kan? Buka LB-nya nih, ini nggak bisa. Ini nggak bisa dibuka nih. Kejadian. Pelanggan semua mati. Telepon masuk semua laporan gangguan. Terus ini nggak bisa dibuka nih. Nih, MikroTik Sukajaya ini nggak bisa dibuka. Oke udah, buka LB-nya. Cek. Nah nanti nampak tuh. Di sini misalnya nih, nggak ada R-nya. Oke. Itu asumsi kita mati MikroTiknya. Nggak ada R-nya nih. Ya itu. Antara mati dia atau bermasalah kabelnya atau ethernya. Karena yang jelas dia nggak ada R-nya di sini. Ether 4 ini. Ini kan MikroTiknya nih. Connect-nya kan ke sini dia. Nggak ada R-nya di sini. Antara mati MikroTiknya atau kabelnya bermasalah, ethernya masalah gitu. Atau ininya juga. LB-nya ini ethernya mungkin bermasalah. Itu bisa jadi. Banyak kemungkinannya. Jadi nggak cuma 1, 2, jadi harus dites caranya itu. Yang jelas di sini dia nggak R misalnya. Jadi kita tahu tuh. Ketika terjadi masalah, ternyata di sini dia nggak R. Oke. Apa yang harus dilakukan? Teknisi. Coba pergi ke lokasi. Hidup nggak MikroTiknya? Itu dulu pastikan. Jangan ngapa-ngapain selain itu orang tuh. Jangan main cabut-cabut. Hidup nggak MikroTiknya dua-duanya. Itu aja. Karena ada lampunya tuh. Itu dia tuh. Ada lampunya tuh. Hidupnya bang katanya. Dua-duanya kan hidup. Tapi nggak ada R-nya. Wah tuh. Bisa tuh kita masuk dari situ. Oke, MikroTiknya hidup. Tapi kabelnya terus tersambung. Kan kalau ini GX4. Ini GR3. GR3 pun ada tuh. Kan ada lampunya tuh Wak. Di perangkatnya tuh. Hidup itu lampunya. Kalau GX4 itu di lubangnya ada lampu. Ini apa ini dia? GX4 ya nih. Nah ini voltenya kan GX4 nih, MikroTik Sukajaya nih GX4. GX4 ini setiap ether itu ada lampunya tuh. Kalau kuning dia itu 100 MB, kalau hijaunya hidup itu 1 giga. Ya. Itu. Setiap ini ada lampunya nih. Kalau dicolok hidup dia ada lampunya. Nah, itu paling gampang kan gitu tuh. Nelpon nih sama teknisi. Teknisi udah di lokasi. Coba lihat MikroTik OLT-nya yang mana. Lihat, oke. Ethernya, Ether 1 internet. Coba lihat Ether 1-nya. Oke, Ether 1-nya. Teknisi ngecek. Ether 1-nya, lampunya hidup nggak? Ada lampu kuning sama hijau. Hidup nggak? Ini gigabit nggak dia? Gigabit. Berarti ini ada lampu kuning dan hijaunya hidup nih. Hidup, ya kan? Telepon teknisi itu hidup. Nah, kalau hidup harusnya itu R dia. Jadi yang mungkin terjadi itu mungkin itu hidup tapi error atau macam mana kita nggak tahu ya. Banyak hal mungkin bisa terjadi.
elektronik soalnya. Yang jelas ketika buka MKLB ini dibuka, di sini nggak ada R misalnya, itu kejadian. Terus lihat di log dia statusnya terakhir kayak gini, link down. Nah, lihat R-nya, nggak ada R-nya. Oke. Kalau aku pertama melihat itu, yang kuasumsikan itu mikrotiknya mati. Ya kalau mati dia otomatis nggak akan kedetek ini, nggak akan ada R-nya ini. Karena yang seberang sana mati gitu. Terus kabelnya rusak, ethernya rusak. Tuh, 3 hal itu yang mungkin terjadi. Jadi kita perlu pastikan dong apa yang terjadi. Kirimlah teknisi sana, pergi ceknya. Pertama cek hidup nggak mikrotiknya dua-duanya. Jangan orang tua ada pegang-pegang dulu, jangan ada cabut-cabut. Pergi cek hidup. Ada lampu birunya hidup. Cek semua lubang di ethernya itu lampunya. Semua sini ada lampu tersatu nih. Cek. Yang di mikrotik mana? Mikrotik OLT-nya cek. Mikrotik OLT-nya dicek semuanya. Oh, dicek orang tuh. Yang paling utama lampu yang lain hidup. 2, 3, 4 hidup. Tapi yang nomor 1 nggak hidup. Nah, nomor 1 nggak hidup. Misalnya gitu. Nggak ada yang hidup, lampu kuning dan lampu hijaunya nggak hidup katanya. Oke. Berarti ini ada masalah di sini. Ini yang perlu kita cek. Oke. Di situ udah jelas tuh dia. Kabelnya tersambung, mikrotiknya hidup, tapi lampunya nggak hidup. Jadi kita asumsinya udah berkurang 1. Karena tadi kan 3, mikrotiknya mati, ethernya rusak, kabelnya putus. Ternyata kabel tersambung, mikrotik hidup. Ya kan? Kabel tersambung, mikrotik hidup, tinggal 1, ethernya. Ya kan? Ethernya rusak. Tapi lampunya hidup. Nah, kalau ether rusak, lampu nggak hidup ya. Jadi gampangnya dari situ, lampunya aja. Lampunya mati itu yang mana? Ah, ini dia nih. Ini kan ada 2 barang ini. Ini dan LB-nya. Jadi lampu di sini misalnya hidup. Oke. Coba cek lampu di. Oh, nggak bisa. Jadi kalau salah satu mati, ini dua-duanya mati otomatis. Jadi kalau di sini mati, yang di satu lagi itu mati itu otomatis gitu. Karena dia deteksi dia listrik ini deteksinya itu. Jadi gitu nih. R ini nih dari listrik, arus listrik. Ngeceknya dari situ dia. Otomatis di sini mati juga. Dah. Dua-duanya mati itu. Jadinya bakal seperti itu. Dua-duanya mati. Oke. Tapi setiap kejadian arus dicabut, dicolok lagi, dia bagus lagi. Nah, itu kan udah aneh tuh. Pas saat kejadian itu dua-duanya mati. Di sini link di lognya di sini link down. Ya, karena di sini nggak ada R-nya. Setelah dicek fisiknya oleh teknisi ke lapangan, ke lokasi server, ternyata lampunya di OLT ini pun mati. Lampu di ethernya ya, interface-nya. Di ether 1 ini mati, dan di ether sini mikrotik LB ini ether 4 mati. Nah, kita asumsikan aja itu langsung. Ini harus dipindah dia. Karena kabel kecolok, ya kan? Coba itu. Ya udah kita pindah. Langsung dipindah yang ininya. Salah satu ya dulu. Kita analisanya gitu. Jadi kita berasumsi dulu ini oke. Kita anggap yang ini rusak nih. Yang mikrotik OLT ini, MK Subajaya ini rusak nih, ether satunya ini udah rusak nih. Kabarilah, langsung kita pindah menjadi ether 3. Oke, pindah. Pindah, colok situ, pindah, udah. Oke, kita pantau lagi. Kalau masih terjadi lagi. Nah, yang ini kan udah kita pindah kemarin, ether 3-nya nih. Sekarang LB-nya lagi yang kita pindah. Ini kabel jangan ganti ya, dengan kabel yang sama. Kenapa? Biar kita tahu, Pak, masalahnya di mana. Ya, kabel LAN-nya itu jangan diganti. Kita mau cek interface atau kabel, dah. Ini caranya. Jadi jangan dua-dua diganti kabel, pindah juga interface. Akhirnya nanti nggak tahu masalahnya di mana.
Jangan gitu. Kemarin kita ganti yang MK Sukajaya, sekarang MKLB-nya nih. Pindah nih. Yang outnya nih ke Ether 5, kabari. Oke, kita pindah, udah dipindah. Dipantau lagi. Masih terjadi lagi. Baru kabelnya ganti. Gitu. Kabel diganti. Gitu. Maksudnya yang perlu dipahami cara ini ya. Cara kalau aku tuh mengurutkan seperti itu satu-satu, Pak. Interface dulu pindah. Oke, baru kabel ganti. Jangan langsung. Ini dia akhirnya nanti apa? Ini perlunya di mana? Ngapa nggak langsung aja, Bang? Beres, langsung bagus. Ya, simple, ya kan gitu. Oh, nggak bisa, Pak. Ini perlunya untuk kemampuan troubleshooting orang Abang di masa yang akan datang nanti. Akhirnya mindset terjadinya. Gangguannya tuh ke mindsetnya. Cara berpikirnya. Selalu tuh kayak gitu. Nggak tahu masalah di mana. Padahal seharusnya bisa ketika kalau dia berurutan tadi, satu saat terjadi yang apa kita urutkan lagi itu masalah bisa lebih cepat selesai dengan biaya yang lebih murah gitu loh maksudnya. Akhirnya ujungnya kemana? Ke biaya, Pak. Itu dia. Akhirnya ke sana. Jadi jangan main ganti. Kalau main ganti aja, waduh, banyak nanti kenanya. Coba dulu. Akhirnya kabel ganti. Udah dipindah masih masalah, kabelnya ganti. Masih masalah juga. Ah udah. Ya perangkatnya lagi, Pak. Ya kan? Apalagi? Nggak ada tuh. Perangkatnya lagi. Jangan dua-duanya juga diganti perangkatnya, Pak. Salah satu aja. Ya. LB-nya nih coba ganti. LB-nya ini kan hex GR3. Coba ganti GX4 misalnya gitu. Coba ganti gitu. Nggak tahu ya. Memang ya ini yang masalah-masalah seperti ini ada-ada aja nih. Yang kayak gini nih. Aneh, gaib itu ya. Kita kan kerjanya di bidang gaib, Pak. Ada nih kejadian seperti ini. Terus ada juga solusinya tuh nggak salah aku ada pernah kayak gini, mikrotik ke mikrotik. Ya, ini antara mikrotik ini dengan mikrotik LB ini dengan mikrotiknya itu nggak langsung dia, Pak. Nggak langsung Ether 4 masuk Ether 1 nggak gitu. Tapi ke switch dulu. Itu bisa dicoba tuh. Aku pernah gitu. Jadi dari sini masuk dulu. Ether 4 ini keluar kabelan masuk ke switch. Nah, mikrotiknya OLT-nya masuk juga ke switch gitu. Bisa tuh kayak gitu. Coba. Tapi dipastikan ya, Pak, jangan asal-asal beli switch aja. Dipastikan tadi ketika terjadi itu buka LB-nya, cek lognya. Oke, muncul dia link down katanya. Oke. Teknisi coba pergi ke lokasi sana, pergi teknisi sana, cek. Dicek teknisi. Apa yang perlu dicek? Mikrotiknya hidup nggak? Itu aja. Karena kalau di sini nggak R, dia asumsi kita itu mikrotik OLT-nya mati, MK Sukajaya itu mati. Wah hidupnya mas katanya gitu. Coba cek lampunya. Ether satunya tuh, GX4 itu. Hidup lampunya, semua hidup. Oke, gaib itu. Kalau dia di sini nggak R, berarti itu lampunya nggak hidup. Lampunya nggak hidup. Nah, nggak hidup lampunya katanya gitu kan. Ya itu solusinya. Bisa coba pindah Ether atau ya banyak Pak ya solusinya. Kemungkinannya banyak cuma di sini. Coba pindah Ethernya, ganti kabelnya tadi. Tapi harus satu persatu. Ya, harus terarah. Jadi ketika diganti dipantau dulu masih lagi nggak gitu. Jadi ganti yang ini bisa diganti pindah ke sini, yang LB ini, yang apanya bisa diganti juga. Sukajayanya bisa diganti juga. Coba nih pindah nih tertiga gitu. Gitu bisa. Karena apa? Karena kalau harus beli switch, misalnya mau dicoba nih pakai switch itu kan biaya keluar. Nah, kan orang bapak-bapak kan kita mau irit. Ya kan? Biaya, keluar biaya. Jadi kalau aku ya cari solusi ya yang enggak mubazir gitu. Itu dia. Ini salah satu langkah-langkah troubleshooting. Ini untuk masalah
Bang Inyong ini. Masalah lainnya ada lagi, banyak cara. Tapi mindsetnya itu harus dari sini. Jangan, wah ini udah nih langsung ganti aja langsung mikrotiknya. Nah, itu nggak bisa Pak. Gawat. Mindset ketebawa. Memang ya bisa jadi beres masalahnya, cuma nggak tahu masalahnya di mana. Bisa jadi bukan mikrotiknya ternyata, ethernya ya kan. Mindsetnya Pak. Kebawanya ke situ akhirnya, kebiasaan. Masalahnya di situ. Jadi jangan coba seperti itu tadi itu. Ada urutannya tadi ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.